Setiap hari kita bisa mendengar suara orang bernyanyi, burung berkicau, klakson mobil, atau kendaraan bermotor. Kenapa ya kita bisa mendengar suara tersebut? Suara yang kita dengar itu dikenal dengan bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Kira-kira bagaimana ya bunyi bisa terjadi? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Alia Prilina Zizahra. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar materi mengenai bunyi. Tetapi sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bunyi terjadi karena benda-benda yang bergetar. Contohnya garpu tala. Garpu tala mengeluarkan suara saat benda tersebut bergetar. Namun, pada saat benda itu diam, benda tersebut tidak bersuara. Bunyi garpu tala menuju telinga dihantarkan oleh rapatan dan renggangan partikel-partikel udara. Bunyi akan menumbuk molekul-molekul udara saat keluar dari garpu tala. Molekul udara kemudian akan menumbuk udara di sebelahnya yang mengakibatkan terjadinya rapatan dan renggangan. Demikian seterusnya sampai ke telinga. Molekul udara tidak berpindah, tetapi hanya merapat dan merenggang. Bunyi sampai di telinga karena merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi termasuk gelombang longitudinal karena tersusun dari rapatan dan renggangan. Bunyi juga termasuk gelombang mekanis karena memerlukan medium atau zat perantara untuk merambat. Ketika kita mendengar bunyi, akan dirambatkan ke telinga kita melalui udara. Seorang ahli fisika bernama Miller melakukan percobaan untuk mengukur kecepatan bunyi di udara dengan menembakkan peluru sebagai sumber bunyi dan meletakkan detektor pada jarak tertentu. Pada percobaan tersebut, kecepatan bunyi tergantung pada temperatur. Semakin rendah suhu udara, maka semakin besar kecepatan bunyi. Hal tersebut yang menjelaskan mengapa pada malam hari bunyi terdengar lebih jelas daripada di siang hari. Selain dipengaruhi oleh suhu, cepat rambat bunyi di udara juga dipengaruhi oleh jenis medium. Berdasarkan tabel, medium yang menghantarkan bunyi paling cepat adalah besi atau benda padat. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Bunyi yang memiliki frekuensi 20-20.000 Hz disebut audiosonik. Manusia hanya dapat mendengar bunyi pada kisaran ini. Bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. Kelelawar dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik saat terbang. Pada malam hari, mata kelelawar mengalami disfungsi atau pelemahan fungsi. Kelelawar menggunakan indera pendengarannya untuk melihat. Kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik sebanyak mungkin, kemudian mendengarkan bunyi pantul tersebut untuk mengetahui letak suatu benda dengan tepat. Sehingga kelelawar mampu terbang dalam keadaan gelap tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya. Mekanisme untuk memahami keadaan lingkungan dengan bantuan bunyi pantul disebut dengan sistem ekolokasi. Laki-laki memiliki nada dasar sebesar 125 Hz, sedangkan perempuan memiliki nada dasar 1 oktav atau 2 kali lipat lebih tinggi, yaitu sekitar 250 Hz. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Semakin besar frekuensi bunyi, maka akan semakin tinggi nadanya. Sebaliknya,
Jika frekuensi bunyi kecil, maka nada akan semakin rendah. Karakteristik bunyi berikutnya adalah nada. Kita akan lebih nyaman mendengarkan bunyi musik dibandingkan bunyi ramainya orang yang ada di pasar. Bunyi musik lebih enak didengar karena bunyi musik memiliki frekuensi getaran teratur yang disebut nada. Sebaliknya, bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur disebut desah. Berikut ini adalah tabel beberapa deret nada yang berlaku standar. Yang ketiga adalah warna atau kualitas bunyi. Pada saat bermain musik, kita dapat membedakan bunyi alat musik gitar, piano, dan lain-lain. Setiap alat musik akan mengeluarkan suara yang khas. Suara yang khas ini disebut kualitas bunyi atau yang sering disebut timbre. Begitu pula pada manusia, memiliki kualitas suara yang berbeda-beda. Ada yang memiliki suara yang merdu atau serak. Berikutnya adalah resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Telinga manusia memanfaatkan prinsip resonansi. Pada telinga manusia terdapat selaput tipis. Selaput tipis itu mudah sekali bergetar apabila di luar terdapat sumber getar, meskipun frekuensinya tidak sama dengan selaput gendang telinga. Selaput tipis ini juga mudah sekali beresonansi, sehingga sumber getar yang frekuensinya lebih kecil atau lebih besar dengan mudah menyebabkan selaput tipis ikut bergetar. Pada saat kita menggetarkan garpu tala tanpa kotak, kita akan mendengar suara lemah sekali. Akan tetapi, jika garpu tala tersebut kita tekankan pada kotaknya, kita akan mendengar garpu tala bersuara lebih keras. Hal itu membuktikan bahwa getaran garpu tala akan lebih keras jika udara di dalam kotak ikut bergetar. Pantulan yang terjadi di dalam kotak akan memperbesar suara garpu tala. Prinsip resonansi tersebut dijadikan dasar mengapa alat musik selalu dilengkapi dengan kotak. Prinsip kerja resonansi digunakan manusia karena memiliki beberapa keuntungan. Misal, dapat memperkuat bunyi asli untuk berbagai alat musik. Sementara itu, dampak merugikan dari efek resonansi, yaitu bunyi ledakan bom dapat memecahkan kaca, walaupun kaca tidak terkena bom secara langsung. Bunyi gemuruh yang dihasilkan oleh guntur beresonansi dengan kaca jendela rumah, sehingga bergetar dan dapat mengakibatkan kaca jendela pecah. Serta, bunyi kendaraan yang lewat di depan rumah dapat menggetarkan kaca jendela rumah. Selanjutnya adalah pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi adalah sebagai berikut. Yang pertama, arah bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besarnya sudut datang atau I sama dengan besarnya sudut pantul atau R. Ada 3 macam bunyi pantul, yaitu yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Apabila kita berbicara di dalam ruangan kecil, suara yang terdengar akan lebih keras dibandingkan ketika kita berbicara di ruang terbuka, seperti misalnya di lapangan. Hal tersebut disebabkan karena jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul berdekatan. Selang waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul sangat kecil, menyebabkan bunyi asli dan bunyi pantul akan terdengar hampir bersamaan, sehingga bunyi asli terdengar lebih keras. Selanjutnya adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Untuk menghindari gaung, caranya adalah pada dinding ruangan yang besar harus dilengkapi peredam suara. Peredam suara terbuat dari bahan karet busa, karton tebal, karpet, atau bahan-bahan lain yang bersifat lunak. Berikut adalah contoh bunyi gaung. We are in a large gathering area that is under construction. The floor is concrete, as you can see. The walls are painted drywall. Selanjutnya adalah gema.
Apabila kita berteriak di lereng gunung atau lapangan terbuka, maka kita akan mendengar bunyi pantul yang sama persis seperti bunyi asli dan akan terdengar setelah bunyi asli yang disebut dengan gema. Hal tersebut terjadi karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkannya memerlukan waktu untuk merambat. Berikut ini adalah contoh dari bunyi gema. Hello, 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 handsome, 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 handsome. Pemantulan gelombang bunyi juga digunakan manusia untuk mengukur panjang gua dan kedalaman lautan atau danau. Bunyi pantul yang diterima menempuh 2 kali perjalanan, yaitu dari sumber bunyi ke pemantul dan dari pemantul ke penerima atau pendengar. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pemantul adalah setengah T. Jarak yang ditempuh oleh bunyi yang dipantulkan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu S sama dengan V dalam kurung T/2. Dengan S adalah jarak yang akan ditentukan, satuannya meter, V adalah cepat rambat bunyi, satuannya meter per second, dan T adalah waktu yang digunakan untuk menempuh 2 kali perjalanan, satuannya second. Kemudian cepat rambat bunyi. Bunyi yang terdengar bergantung pada jarak antara sumber bunyi dengan pendengar. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan S per T, dengan V adalah cepat rambat bunyi dalam satuannya meter per second, S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter, dan T adalah waktu tempuh, satuannya second. Karena bunyi merupakan suatu bentuk gelombang, sehingga dapat dituliskan V sama dengan lambda per periode, atau frekuensi dikali lambda. Jihan berteriak ke dalam sumur yang kosong. Selang waktu 0,2 second, dia mendengar bunyi pantulnya. Jika dasar sumur ke arah tersebut 32 meter, maka cepat rambat bunyi saat itu adalah A. 160 meter per second, B. 320 meter per second, C. 550 meter per second, dan D. 1500 meter per second. Penyelesaiannya diketahui dalam soal waktu atau T-nya sama dengan 0,2 second. Jarak atau S-nya sama dengan 32 meter. Yang ditanya adalah cepat rambat bunyinya atau V-nya sama dengan berapa. Cara menjawabnya diketahui V sama dengan S per T, di mana di dalam soal diketahui bahwa jaraknya adalah 32 meter. Tapi karena karena merupakan bunyi pantul, maka dikali dengan 2. Maka hasilnya 64 meter. Jadi jaraknya 64 meter. Dibagi dengan waktunya 0,2 second. 64 meter dibagi 0,2 second, hasilnya adalah 320 meter per second. Jawabannya adalah 320 meter per second. Jadi jawabannya adalah B, 320 meter per second. Soal yang kedua, setelah terjadi kilat, 10 second kemudian terdengar suaranya. Jika kecepatan bunyi di tempat itu 340 meter per second, berapakah jarak pendengar ke sumber bunyi? A. 3.200 meter, B. 3.500 meter, C. 3.400 meter, atau D. 3.000 meter. Jadi lanjut pembahasan soal nomor 2. Penyelesaiannya diketahui T-nya atau waktunya sama dengan 10 second. V atau kecepatan
bunyinya 340 meter per second. Yang ditanya jarak pendengar ke sumber bunyi atau S-nya. Jarak pendengar ke sumber bunyi atau S-nya. Cara menjawabnya berarti S sama dengan V kali T, di mana V-nya 340 meter per second dikali T-nya atau waktunya 10 second. Maka hasilnya 3400 meter. Jadi jawabannya adalah C, 3400 meter. Soal yang ketiga, gelombang bunyi merambat di udara dengan kecepatan 300 meter per second. Jika panjang gelombangnya 25 cm, berapakah frekuensi gelombang tersebut? A. 1500 Hz, B. 1400 Hz, C. 1300 Hz, atau D. 1200 Hz. Lanjut pembahasan soal nomor 3, penyelesaiannya. Diketahui kecepatan gelombang bunyinya atau V sama dengan 300 meter per second. Kemudian diketahui panjang gelombang bunyinya atau lambda sama dengan 25 cm. Ini bisa kita ubah ke dalam meter menjadi 0,25 meter. Yang ditanya frekuensi gelombang bunyinya. Jawabnya, kita ketahui bahwa V sama dengan lambda dikali F. Maka untuk mencari F atau frekuensi adalah V dibagi lambda. Maka F sama dengan V-nya 300 meter per second dibagi lambda atau panjang gelombangnya 0,25 meter. Maka hasilnya adalah 1200 Hz. Karena frekuensi. Jadi, jawabannya adalah D, 1200 Hz. Untuk soal yang keempat, prinsip pemantulan bunyi digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Bunyi pantul terdengar 0,2 second setelah bunyi aslinya. Jika cepat rambat bunyi dalam air laut 1500 meter per second, hitunglah kedalaman air tersebut. A. 250 meter, B. 150 meter, C. 350 meter, atau D. 1000 meter. Lanjut pembahasan soal nomor 4. Penyelesaiannya. Diketahui dalam soal bahwa waktu atau T-nya sama dengan 0,2 second. Kemudian diketahui juga cepat rambat bunyi di dalam air laut tersebut atau V-nya sama dengan 1500 meter per second. Yang ditanya kedalaman air laut tersebut atau S. Maka cara menjawabnya, karena merupakan pemantulan bunyi, maka kita menggunakan rumus S sama dengan V T per 2. Kita masukkan ke dalam rumus, maka S sama dengan 1500 1000
1500 meter per second dikali T-nya 0,2 second per 2. Maka 1500 meter per second dikali 0,1 second. Hasilnya adalah 150 meter. Maka jawabannya adalah 150 meter. Jadi jawabannya adalah B, 150 meter. Soal nomor 5, bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli jika A. Jarak dinding pemantul cukup dekat, B. Jarak dinding pemantul cukup jauh, C. Jarak dinding pemantul sedang, atau D. Tidak bergantung pada jarak dinding pemantul. Jawabannya adalah yang A. Jarak dinding pemantul cukup dekat. Karena jika jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantul cukup dekat, maka waktu yang diperlukan bunyi pantul untuk kembali akan sangat singkat, menyebabkan bunyi pantul akan terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga dapat memperkuat bunyi asli. Bunyi sangat membantu kita dalam berkomunikasi. Tuhan telah menciptakan telinga sebagai alat untuk mendengar, sehingga kita bisa mendengar bunyi orang berbicara, suara nyanyian, suara musik, suara hewan, dan lain sebagainya. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Nah, teman-teman, sekarang waktunya untuk berdiskusi. Silahkan pause video ini untuk memulai diskusinya. Tak terasa, kita sudah berada di penghujung video. Jika masih ada materi yang belum kalian pahami, silahkan putar kembali video ini. Untuk teman-teman, jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.